Yo Mina, kali ini saya akan coba membahas anime yang baru saja rilis minggu ini. Judulnya Saikyo no Osama Nidome no Jinsei wa Nani o Suru, yang merupakan adaptasi dari webtoon berjudul TBATE atau The Beginning After the End karya Turtle Me. Anime ini berkisah tentang seorang raja terkuat di dunia yang dikenal karena kekuatannya, tapi dia menghadapi kematian setelah pengkhianatan yang tak terduga. Hanya saja takdir memberinya kesempatan kedua untuk lahir kembali di dunia yang berbeda dalam tubuh seorang bayi tak berdaya, tapi dengan ingatan yang masih utuh tentang kehidupan sebelumnya. Kini dengan pengalamannya sebagai penguasa terhebat, dia harus memutuskan jalan hidup barunya. Akankah dia kembali mengejar kekuasaan atau memilih kehidupan yang berbeda dari sebelumnya? Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita bahas alur ceritanya. Let's go! Di puncak kejayaannya, Raja Grey yang dikenal sebagai penguasa tak tertandingi mengalami pengkhianatan yang berakhir dengan kematiannya. Namun, alih-alih menuju akhir yang abadi, dia terlahir kembali sebagai seorang bayi bernama Arthur Lewin di dunia yang penuh dengan sihir. Dengan ingatan utuh dari kehidupan sebelumnya, dia menyadari bahwa dunia ini memberinya kesempatan baru untuk hidup dengan cara yang berbeda. Arthur tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih. Ayahnya bernama Reynold Lewin dan ibunya bernama Alice Lewin. Mereka memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik. Dengan kendali ingatan masa lalunya sebagai seorang raja, untuk bayi seusianya, membuat Arthur memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap dunia yang dia tinggali saat ini, dan juga tentang kekuatan yang ada di dunia itu. Suatu hari, dia pernah berpura-pura tidur untuk kemudian merangkak menyelinap ke lemari buku. Dia membaca buku di sana untuk mencari informasi tentang dunia yang kini dia tinggali. Benua yang ada di dunia yang dia tinggali dulu terbagi menjadi 3 kerajaan utama, yaitu Elenoir, Kerajaan Elf, berada di dalam hutan. Lalu Darf, Kerajaan Kurcaci, berada di bawah tanah. Dan Sapin, Kerajaan Manusia. Dunianya dulu dan dunianya sekarang, keduanya menganut sistem monarki. Tapi kekuasaan di dunia saat ini diwariskan ke bawah dan bukan diperoleh. Dunia saat ini pun ternyata sangat terbelakang dibandingkan dengan dunianya dulu. Bayi Arthur menemukan fakta bahwa alasan kurangnya kemajuan teknologi disebabkan oleh sihir. Setelah itu, Arthur mempelajari tentang sihir dari sebuah buku. Di dunianya dulu ada sebuah energi kehidupan yang disebut dengan Ki. Ki digunakan untuk memperkuat tubuh atau senjata melalui latihan keras. Dan di dunianya saat ini memiliki kekuatan yang hampir sama yang dikenal dengan mana. Tidak seperti Ki yang hanya ada di dalam tubuh seseorang. Mana ada di sekeliling mereka. Kemampuan untuk mengendalikan mana sebagian besar bersifat genetik. Hanya 1 dari 100 anak yang memilikinya. Mana bisa digunakan dalam beberapa cara. Tapi ada 2 metode yang biasa digunakan, yaitu augmenting dan conjuring. Seorang augmenter meningkatkan tubuh mereka dengan mana, memungkinkan mereka memiliki kekuatan, pertahanan, dan kelincahan yang luar biasa. Tapi kelemahan mereka ada pada jarak yang terbatas. Sementara seorang conjurer memancarkan mana ke dunia luar, memungkinkan mereka mengubah lingkungan sesuai keinginan mereka. Tapi mereka harus menambah inti mana mereka sendiri dengan mana dari dunia luar untuk membentuk mantra. Sementara Alice, ibu Arthur, disebut dengan Deviant atau pengecualian. Lebih tepatnya seorang emitter atau pemancar. Mereka adalah tipe penyihir yang langka yang bisa mengeluarkan mana pemulihan yang unik. Berdasarkan buku yang bayi Arthur baca, kebangkitan pertama penyihir untuk mewujudkan inti mana mereka itu terjadi antara awal masa remaja hingga akhir masa remaja. Tapi bayi Arthur menyadari bahwa inti mana itu hampir sama dengan pusat Ki di kehidupan sebelumnya. Untuk mewujudkannya, anak-anak diajari meditasi dan merasakan pecahan Ki tersebar di dalam tubuh mereka, lalu mengumpulkannya di satu tempat. Setelah itu, baby Arthur mencoba mewujudkan inti mananya menggunakan meditasi dan merasakan mana di dalam tubuhnya, lalu mengumpulkannya di satu titik. Dan ternyata itu berhasil. Secara perlahan inti mana mulai terbentuk. Tapi sayangnya, ibunya datang dan langsung menggendongnya. Bayi Arthur terlihat kecewa karena dia baru saja memulai perjalanannya untuk menjadi penyihir terkuat di dunia. Bahkan saking fokusnya berlatih, saat itu bayi Arthur tidak sadar jika dia pup di celana, dan itu membuatnya sangat malu. Singkat cerita, kini Arthur sudah berusia 2 tahun. Alice, ibunya, sangat menyukai Arthur karena menurutnya Arthur adalah bayi terlucu di dunia yang harus dia lindungi. Tapi Ray saat itu justru mengajari Arthur cara mengayunkan pedang, yang membuat Alice marah besar karena bayi lucunya diajari cara bertarung.
Bayi Arthur sangat senang jika melihat penjual senjata atau alat sihir sedang melakukan aksinya berjualan di pusat Asbar dibandingkan pergi belanja kebutuhan rumah. Alice penasaran bagaimana Arthur akan tumbuh dewasa, tapi karena ayahnya adalah Ray, maka tidak diragukan lagi Arthur akan menjadi seorang petualang. Beberapa bulan kemudian, genap sudah selama 2 tahun Arthur belajar sihir dari buku-buku yang dia baca secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, dia melihat ayahnya berlatih di halaman rumah. Ayahnya mencoba menggunakan mana dengan metode conjuring, dan itu membuat Arthur sangat bersemangat karena dia tahu ayahnya adalah augmenter. Tapi ayahnya saat itu hanya bisa mengangkat beberapa batu kerikil saja, dan itu membuat Arthur sangat kecewa. Kemudian ayahnya menggunakan metode augmenting andalannya, dan itu membuat Arthur tersenyum. Setelah itu, Arthur terlihat ketakutan. Dia gemetar untuk sekedar turun dari bangku tempat dia mengintip ayahnya berlatih. Dan ibunya menyadari bahwa Arthur sudah mengantuk. Akhirnya dia digendong dan dibawa ke kamar. Tapi saat digendong, Arthur melihat ruang buku dan dia ingin membaca buku. Saat itu ibunya melarang karena sudah waktunya untuk tidur. Hanya saja Arthur menunjukkan wajah lucu yang memelas dan berbinar-binar. Hal itu menjadi cobaan berat bagi ibunya. Hingga pada akhirnya ibunya pun luluh. Ibunya merasa harusnya anak-anak seusia Arthur butuh lebih banyak bermain. Tapi Arthur berkata di dalam hatinya, prajurit yang hebat harus memanfaatkan setiap senjata di gudang senjata. Kemudian Arthur membaca satu buku. Ibunya tersenyum melihat Arthur. Tapi tiba-tiba Alice teringat Ray yang sedang berlatih. Dia takut Ray menumbangkan pohon lagi. Akhirnya Arthur ditinggal sendirian. Dan Arthur mulai berlatih mewujudkan inti mananya. Selama 2 tahun, dia sudah mencoba mengumpulkan 10.000 pecahan mana ke satu titik. Dan saat ini hanya tinggal 1 pecahan lagi. Sementara itu, di halaman rumahnya, ayahnya benar saja sudah menumbangkan 1 pohon saat berlatih. Alice hanya tertawa melihatnya. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar dari dalam rumah. Ray mencoba melindungi Alice dengan memeluknya. Alice berhasil selamat, tapi Ray mendapatkan luka di punggungnya karena ledakan itu. Hanya saja Alice saat itu sangat panik karena Arthur ada di dalam rumah. Mendengar itu, Ray langsung masuk ke dalam, menerobos kobaran api dan reruntuhan. Tapi tiba di dalam rumah, Ray dikejutkan sesuatu. Dia jatuh berlutut lalu tertawa kecil. Alice pun ikut masuk ke rumah dan terkejut juga karena mereka berdua melihat Arthur melayang di udara sedang bermeditasi dan sudah berhasil mewujudkan inti mana di usianya yang masih 2 tahun. Tidak lama dari itu, Arthur pun turun, tapi dia lengah karena reruntuhan akan menimpahnya. Beruntung ibu dan ayahnya berhasil melindunginya. Saat itu kedua orang tuanya menangis dan Arthur tidak tahu alasannya kenapa. Dia pun saat itu merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di kehidupan lampaunya. Perasaan itu membuatnya meneteskan air mata juga. Dia akhirnya memeluk ibunya. Sambil menangis, dia memanggil ayah dan ibunya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime The Beginning After the End episode 1. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. Animangati, vibes